Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai Kristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Teman saya tanpa tahu saya memberikan foto profil picture, foto di WhatsApp saya ke seorang peramal. Terus kemudian peramal ini mengatakan bahwa saya mempunyai malaikat penjaga yang tingginya 3 meter dan bermahkota. Pertanyaan saya, Pak, apakah saya yang mendengar ramalan tersebut menjadi berdosa? Ramalannya bagaimana? Ramalannya mengatakan bahwa Ibu Wiwi ini memiliki malaikat penjaga yang tingginya 3 meter dan bermahkota. Pertanyaannya? Iya, apakah saya yang mendengar ramalan tersebut menjadi berdosa, Pak? Lah hanya mendengar kan nggak bisa dianggap berdosa. Ya lain cerita dari percaya. Jangankan mendengar ramalan. Kalau saya mendengar orang maki-maki, apakah saya berdosa? Kan tidak. Ya, kadang-kadang kita memang tidak bisa menghindari omongan orang. Ya. Nah, jadi menurut saya kalau hanya sekedar mendengar, ya tidak berdosa. Tapi kalau percaya itu dan menggantungkan hidup itu pada ramalan itu, nah itu baru dosa. Tapi kalau hanya mendengar saja, no problem. Ya, kedua, apakah benar kita memiliki malaikat pelindung? Apakah benar setiap orang memiliki malaikat pelindung, Pak? Kayaknya out of context sih pertanyaan. Ada satu ayat ya yang, bentar ya, Matius 18. Ingatlah, janganlah menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata padamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Ya. Nah, di sini itu ada, ini kan konteksnya soal anak ya. Jangan menganggap seorang dari anak kecil ini. Jadi tentang anak. Jadi kalau dibilang bahwa ini setiap orang mempunyai malaikat penjaga, ya sudah pasti sudah tidak tepat kalau kita pakai ayat ini ya, karena ini jelas bilang anak. Dan kedua, ini tidak berbicara tentang tugas malaikat sebagai penjaga. Nah, ada yang menganggap bahwa anak-anak ini ada malaikat yang begitu cintanya Allah kepada anak-anak itu sehingga ada malaikat yang dikatakan selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Berarti dengan kata lain ada malaikat-malaikat yang selalu memohon kepada Allah untuk kebaikan anak-anak itu. Ada penafsiran seperti itu. Nah, tetapi itu juga masih saya belum terlalu teliti ayat itu, pernah baca sekilas beberapa tafsiran, tapi itu pun tidak bisa dijadikan dasar kuat bahwa setiap anak itu pasti ada malaikatnya. Kalau setiap anak ada malaikat, terus waktu anak itu jadi besar bagaimana? Malaikatnya tetap ikut atau malaikat ganti anak lagi ya. Nah, itu jadi masalah juga. Tapi kalau dikatakan bahwa masing-masing kalau ada malaikat pelindung, ya bisa saja memang ada malaikat yang kerjanya melindungi orang percaya. Tapi apakah masing-masing dapat satu malaikat? Nah, itu menurut saya tidak dalam konsep Alkitab. Ada malaikat pelindung bagi orang percaya, ya. Tapi kalau satu orang dapat satu, tidak.
gitu. Jadi saya kira konsep tentang adanya malaikat pelindung untuk satu orang, apalagi ditambah dengan tingginya 3 meter, nah itu sudah. Lalu belum lagi kalau dibilang ada yang dijaga oleh malaikat perempuan. Ya, ingat ya, kalau di gambar-gambar ada banyak malaikat perempuan. Tapi di Alkitab tidak pernah ada malaikat perempuan. Malaikat itu makhluk roh. Namanya roh, tidak berjenis kelamin. Jadi malaikat itu tidak ada laki, tidak ada perempuan. Kecuali dia menampakkan diri. Tapi biasanya malaikat menampakkan diri selalu laki-laki. Ya, selalu laki-laki, makanya namanya Gabriel, ya, Mikael, itu. Nah, juga tidak ada malaikat anak-anak. Malaikat semua menampilkan diri dalam rupa dewasa. Ya, malaikat itu jumlahnya tetap. Kenapa? Karena dia tidak kawin dan mengawinkan, berarti dia tidak beranak. Dan dia tidak mati. Itu berarti jumlah malaikat sejak hari penciptaan sampai akhir zaman jumlahnya tetap sama. Maka tidak ada malaikat anak kecil. Nah, gambar-gambar kan banyak malaikat anak kecil, apalagi yang pegang panah. Itu ya. Nah, itu gambaran-gambaran modern saja, tapi bukan gambaran kitab suci. Ya. Terima kasih, saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama Pendeta Esra Soru. Jangan lupa segera mendaftar dengan klik link pada caption sekarang juga. Informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.